Jika berbicara tentang hal mistis di Indonesia, maka tidak akan ada habisnya. Mulai dari bangunan bersejarah hingga tempat-tempat yang disebut angker oleh sebagian masyarakat. Mulai dari bangunan yang terbengkalai karena masa pembangunan yang mangkrak, hingga pembunuhan yang terjadi di tempat tersebut. Dan inilah beberapa tempat angker di Indonesia yang sudah kami rangkum dari berbagai sumber. Yuk simak videonya hingga habis. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini dan subscribe jika kalian suka dengan konten seperti ini. Number 7. Hotel Ghost Palace, Bali. Ghost Palace Hotel yang terletak di Pulau Bali ini bukanlah destinasi wisata atau hotel favorit bagi traveler. Ghost Palace adalah sebuah hotel yang berbau mistis di kawasan Bedugul. Didirikan dengan nama PI Bedugul Taman Rekreasi Hotel dan Resort. Sesuai dengan namanya, Ghost Palace Hotel ini diyakini sebagai penginapan yang berhantu dan menjadi istana bagi para makhluk supranatural. Ghost Palace pertama kali ditemukan secara tidak sengaja oleh Jacob Aukaitis. Ia menemukannya pada Desember 2015 silam saat tersesat dalam perjalanan travelingnya. Berada di kawasan pegunungan di dataran tinggi Bedugul, sekitar 50 km dari sebelah utara Kuta. Ghost Palace Hotel mempunyai bangunan yang tegap dan belum utuh seluruhnya. Patung ular di tengah hotel nampak seakan geram. Kesan angker, gelap, dan lembab tampak kuat dari luar bangunan ini. Kesan angker ini terasa semakin kuat saat kita memasukinya. Tanaman merambat, rumput liar, dan lapisan kusam di dindingnya menghiasi seluruh bangunan ini, dan sudah lebih dari 1 dekade berdiri terlantar. Ada beberapa isu yang beredar tentang awal mula bangunan ini. Isu yang paling terkenal datang dari warga sekitar. Konon kabarnya PI Bedugul Taman Rekreasi Hotel dan Resort tadinya adalah sebuah penginapan yang beroperasi secara aktif dan dipenuhi tamu. Suatu hari, semua orang secara tiba-tiba menghilang dalam satu malam. Diduga para penghuni meninggalkan hotel karena diganggu oleh makhluk astral. Menurut cerita warga setempat, mereka kerap melihat sosok wanita berambut pendek keluar dari hotel dan menggoda para pengemudi. Ia juga sering berjalan-jalan di sekitar hotel. Ada pula kabar yang menceritakan bahwa hotel berhantu ini sering mengeluarkan suara keramaian pada saat tertentu. Suara ini seakan menakuti setiap orang yang lewat karena bangunannya yang sudah tua dan kosong. Number 6. Menara Saida. Menara Saida merupakan sebuah gedung perkantoran yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Cawang, Jakarta Timur. Gedung yang sudah kosong selama 10 tahun terakhir ini menyimpan mitos misteri kuntilanak merah di dalamnya. Awalnya bangunan bernama Gedung Grasindo itu mulai dibangun pada 1995 setinggi 15 lantai oleh PT Hutama Karya. Setelah pergantian kepemilikan, bangunan tersebut mengalami renovasi besar-besaran termasuk penambahan lantai menjadi 28 lantai dan berubah nama menjadi Menara Saida sesuai dengan nama pemiliknya, yaitu Saida Abu Bakar Ibrahim atau ayah dari suami aktris Inneke Koesherawati. Gedung ini memiliki daya tarik tersendiri melalui desain interiornya yang menggunakan sentuhan Las Vegas lewat langit-langitnya. Selain itu, gedung ini juga dipenuhi patung-patung bernuansa Romawi yang kabarnya diimpor langsung dari Italia. Sejak 2011, Menara Saida diketahui dalam kondisi kosong dengan kondisi yang semakin tak terawat. Kondisi ini memunculkan kabar misteri yang menyelimuti Menara Saida. Mitos yang beredar di gedung tersebut kini menjadi tempat tinggal sesosok kuntilanak merah serta kolonial siluman di bagian dasar gedungnya. Sosok hantu perempuan itu merupakan salah satu korban kecelakaan kereta yang lokasinya tidak jauh dari Menara Saida. Menara Saida berdiri di atas kuburan dan korban kecelakaan tersebut dimakamkan di situ. Sedangkan koloni siluman yang berada di dasar dianggap sebagai sebuah bagian dari semacam pesugihan dari orang-orang yang menganggap keramat Menara Saida. Kisah angker mengenai kuntilanak merah di Menara Saida bisa dibilang mirip dengan kisah rumah Pondok Indah yang terbengkalai. Number 5. Medical Center Bandung. Warga Bandung, siapa yang tak kenal dengan Bandung Medical Center? Gedung bekas rumah sakit peninggalan Belanda yang terletak di Jalan Haji Wasit 1, Lebak Gede, Kota Bandung ini menjadi santer dengan berbagai kisah mistisnya.
Dulunya, bangunan tersebut adalah milik Rumah Sakit Sartika Asih. Namun pada tahun 1995, Rumah Sakit Sartika Asih dipindahkan ke Jalan Muhammad Toha nomor 369 Cisareeh Regol, Kota Bandung. Dan hingga kini masih beroperasi dengan nama Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih. Pada tahun 2000, gedung Rumah Sakit Sartika Asih diteruskan oleh Bandung Medical Center atau biasa disebut dengan BMC. BMC sempat direnovasi, namun terhenti setelah sang pemilik meninggal dunia dan tidak ada kejelasan mengenai kelanjutan proyek tersebut. Akibatnya BMC terbengkalai dan mendatangkan kisah-kisah tak sedap mengenai keberadaan makhluk astral. Isu-isu mistis pun ramai bermunculan. Menurut pengakuan penjaga BMC, ia kerap kali melihat sosok-sosok makhluk tak kasat mata di area gedung. Tak heran jika BMC pernah dijadikan tempat uji nyali salah satu acara stasiun televisi swasta. Sejak saat itu, BMC diburu para pencinta horor dan mereka yang sekedar berkunjung hanya karena penasaran dengan tempat menyeramkan itu. Pengunjung BMC akan disuguhi wajah gedung khas Belanda yang sudah tidak terurus, beberapa kaca jendela yang mulai retak dan ditumbuhi lumut. Juga pohon-pohon besar di area BMC membuat aura mistis makin terasa kental. Seperti rumah sakit pada umumnya, gedung ini memiliki lobi dan ruang tunggu di sekitar lorong menuju ruang pasien. Memang tidak terlalu menyeramkan, tapi karena sudah tidak terawat, tempat ini menjadi sangat kotor, terutama kondisi lantainya. Selain kotor, sarang laba-laba yang memenuhi ruangan semakin menggambarkan BMC memang sudah tak lama tidak terpakai. Ketika berjalan di sekitar lorong, pengunjung akan melihat cermin tua kusam dan di kanan kirinya terdapat ruangan yang sangat gelap. Di sini ada beberapa tempat yang menjadi pusat kegiatan supranatural, yaitu kamar mayat dan kamar bayi. Di ruangan itulah makhluk halus kerap menampakkan wujudnya. Pengunjung pun dianjurkan untuk tidak memasuki kedua bangunan tersebut karena banyak terjadi kerasukan. Menurut pengakuan salah seorang pengunjung, ia pernah merasakan kakinya seperti ditarik ke sosok bayi yang berteriak memanggil ibunya. Di depan kamar bayi terdapat sebuah ruangan khusus yang biasa dijadikan tempat uji nyali. Untuk memasuki ruangan uji nyali, pastikan jumlah orang ganjil dan tanpa bantuan senter. Pastikan juga pintu tertutup dan tanpa ada suara, maka akan ada yang menarik gagang pintu secara kasar lalu membuka dan menutupnya dengan keras. BMC sendiri memiliki 4 lantai. Lantai 2 dan 3 sangat minim penerangan dan jarang dikunjungi. Sedangkan di lantai 4 penerangan sudah jauh lebih baik dari lantai sebelumnya. Tapi rumor yang beredar justru menyebutkan di lantai 4 sering terlihat penampakan manusia tanpa kepala. Sayangnya kini BMC tidak lagi dibuka untuk umum dan tidak sembarang orang diizinkan masuk. BMC tengah direnovasi dan rencananya akan diaktifkan kembali. Menurut informasi yang didapatkan, pengerjaan renovasi BMC sudah berlangsung selama kurang lebih 1,5 tahun. Kondisi BMC sudah mengalami banyak perubahan, khususnya di bagian depan. Diharapkan setelah renovasi, BMC dapat kembali beroperasi. Number 4. Lawang Sewu. Lawang Sewu merupakan bangunan bersejarah yang berdiri pada tahun 1904 di Semarang, Jawa Tengah. Disebut Lawang Sewu karena bangunan ini mempunyai banyak sekali pintu. Setiap ruangan dibuat memiliki pintu yang sejajar dan berfungsi sebagai akses penghubung dengan ruang lainnya. Lawang Sewu yang bermakna pintu 1000 adalah nama lain dari Head of the Kantor van de Nederlands Indisch Spoorweg Maatschappij atau NIS, yaitu kantor pusat NIS. NIS merupakan perusahaan kereta api swasta masa pemerintah Hindia Belanda yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia. Saat itu, NIS membangun jalur kereta yang menghubungkan Semarang dengan Surakarta dan Yogyakarta. Dengan jalur pertamanya Semarang Tanggung di tahun 1867. Sempat menjadi markas TNI, kini Lawang Sewu menjadi salah satu wisata sejarah di kota Semarang di bawah pengelolaan PT Kereta Api Indonesia. Memasuki lantai pertama, pengunjung akan menjumpai beberapa ruangan yang berisi dokumentasi sejarah panjang perkeretaapian Indonesia. Sementara di ruangan lain terdapat dokumentasi mengenai sejarah gedung yang menyimpan begitu banyak jejak rekam pembangunan kantor NIS tersebut. Di sudut lantai pertama, pengunjung akan menemukan sebuah tangga menurun yang merupakan pintu menuju ruang penjara bawah tanah. Satu bilik penjara yang hanya berukuran 2 x 2 meter ini harus dimuat oleh 6 orang narapidana, dan terdapat ruangan lain sebagai tempat eksekusi narapidana. Selain berfungsi sebagai penjara, uap dari ruangan bawah tanah tersebut juga berguna untuk pendingin ruang di atasnya. Sementara di lantai 2, pengunjung akan menemukan ruangan yang tidak jauh berbeda dengan lantai sebelumnya. Kaca jendela di lantai 2 dibuat terbalik. Usut punya usut, ternyata kaca jendela sengaja dibuat terbalik untuk menghindari air hujan agar tidak masuk. Di lantai 2 juga terdapat aula besar yang dulu digunakan sebagai tempat perayaan atau pesta. Di salah satu sudut lantai ini pun masih terpasang wastafel asli yang sudah ada saat pertama gedung tersebut dibangun. Memasuki lantai 3, pengunjung akan menjumpai satu ruangan besar berjendela yang dahulu dijadikan tempat berolahraga bagi pegawai kantor NIS. Aula olahraga ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, salah satunya yaitu toilet. Dari lantai 3 ini, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan seputar Tugu Muda Semarang. Ada satu yang cukup menarik perhatian bila Anda berkunjung ke Lawang Sewu pada malam hari. Anda akan melihat sekawanan kelelawar yang berterbangan dan hinggap di gedung yang penuh misteri ini.
Number 3. Rumah Hantu Darmo. Rumah Hantu Darmo dikenal sebagai bangunan paling seram di Surabaya, Jawa Timur. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, dulu rumah mewah yang sangat luas ini dihuni oleh satu keluarga yang diduga melakukan pesugihan. Suatu ketika, seluruh anggota keluarga itu meninggal, dan penyebab kematian mereka terasa ganjil. Suatu hari, keluarga tersebut berhenti memberikan tumbal berupa nyawa manusia dan menggantinya dengan nyawa binatang. Keputusan itu ternyata berujung petaka bagi keluarga kaya raya itu. Suatu hari, saat keluarga itu melakukan perjalanan dengan kapal laut, mereka mengalami kecelakaan. Kapal yang mereka tumpangi tenggelam secara misterius. Bahkan kabarnya kapal tersebut belum ditemukan sampai saat ini. Sementara itu, ada 2 orang anggota keluarga yang tidak ikut serta dalam perjalanan laut itu. Keduanya sempat tinggal beberapa waktu di rumah mewah tersebut sebelum akhirnya meninggal dunia. Pada tahun 1997, rumah mewah yang sangat luas dan tak ada penghuninya itu ludes terbakar. Hanya tersisa puing-puing sisa kebakaran. Cerita tentang Rumah Hantu Darmo tidak hanya dikenal oleh masyarakat Pahlawan, tetapi juga masyarakat di seluruh Indonesia. Pada tahun 2014 lalu, cerita mengenai Rumah Hantu Darmo pernah diangkat ke film layar lebar. Film itu berjudul Malam Suro di Rumah Darmo. Malam Suro di Rumah Darmo menambah daftar panjang genre horor dalam perfilman tanah air saat itu. Kisah cerita yang diangkat dalam film juga tak jauh berbeda dengan cerita tutur yang beredar di masyarakat. Rumah mewah itu merupakan hasil pesugihan sebuah keluarga. Dalam proses yang mendapatkan banyak harta yang terdiri dari emas, rumah, serta benda-benda mewah lainnya, keluarga ini harus memberikan tumbal dan sesajen sebagai balasannya. Suatu hari, keluarga tersebut berniat curang dalam berhenti memberikan tumbal dan sesajen. Mereka akan melarikan diri melalui jalur laut. Para hantu kemudian menenggelamkan kapal yang menyebabkan seluruh anggota keluarga yang ikut dalam perjalanan laut itu meninggal dunia. Rumah dan seluruh harta yang dulu menjadi milik keluarga kaya raya itu akhirnya diambil alih oleh para hantu. Sementara itu, beberapa anggota keluarga yang masih berada di dalam rumah akhirnya tewas terbunuh. Pembunuhan itu terjadi pada malam 1 Suro. Tidak pernah ada yang berani membeli rumah mewah tersebut pasca seluruh anggota keluarga yang tinggal di sana meninggal dunia. 2 orang yang tidak turut serta dalam perjalanan laut yang menewaskan sebagian besar anggota keluarga raya itu adalah seorang bayi dan pembantu rumah tangga. Konon saat bayi itu sudah tumbuh dewasa, ia dikabarkan rutin datang ke rumah tersebut setiap malam Jumat Kliwon. Perempuan itu tidak pernah turun dari mobilnya, ia hanya meminta petugas keamanan menabur bunga di kawasan rumah mewah tersebut. Beberapa orang meyakini bahwa perempuan itu merupakan sang pewaris rumah. Rumah mewah tersebut sempat disewa sebuah keluarga. Suatu hari sekelompok penjahat merampok dan membunuh seluruh anggota keluarga itu dengan sadis. Pembunuhan itu disebut-sebut sebagai sebuah kutukan bagi siapapun yang mendiami Rumah Hantu Darmo. Number 2. TPU Jeruk Purut. Tempat pemakaman umum atau TPU Jeruk Purut mulai dikenal banyak kalangan sejak tahun 2006. Koya Prayoga selaku sutradara Hantu Jeruk Purut berhasil menceritakan sosok pastor tanpa kepala yang bergentayangan di sekitar makam. Film yang diperankan oleh Sheila Marcia Joseph itu berhasil merubah TPU Jeruk Purut menjadi lokasi wisata malam alias tempat uji nyali bagi sebagian generasi muda. Sebagian dari mereka datang untuk mencari sang pastor atau sekedar merasakan sensasi bulu kuduk berdiri karena berada di tengah kehadiran makhluk halus. Bicara wisata mistis di Jakarta, TPU Jeruk Purut adalah tempat yang paling mengerikan. Bayangkan saja, banyak cerita petualang yang uji nyali melihat aneka penampakan. Belum lagi banyak benda-benda yang dianggap keramat. Ada banyak penampakan yang bisa dilihat di pemakaman ini. Sosok hitam besar dengan mata menyala, sosok perempuan dengan baju merah yang paling berbahaya, dan iblis yang mendiami pohon beringin yang ada di dekat jalan, serta sosok kuntilanak yang berambut panjang di dekat pohon kembar. Menurut penjaga TPU Jeruk Purut, terdapat 4 titik yang sering dijadikan lokasi wisata mistis di TPU Jeruk Purut. Keempat titik itu adalah pohon kembar dan sumur di sebelah kiri dari jalan yang membelah komplek TPU Jeruk Purut. Lalu pohon benda beserta makam keramat di sebelah kanannya. Pohon benda merupakan markas dari para hantu di TPU Jeruk Purut. Usut punya usut, ada satu makhluk gaib sejenis tuyul yang suka iseng terhadap manusia. Makhluk itu suka nyentil, nyolek, atau nepok-nepok orang yang datang ke TPU Jeruk Purut ini. Sedangkan di makam keramat, wisatawan yang beruji nyali di sana diharuskan untuk bertingkah sopan. Penjaga pun tak sembarangan menaruh peserta uji nyali di sana demi alasan keselamatan. Wisata mistis TPU Jeruk Purut biasanya berlangsung dari jam 11 malam sampai jam setengah 2 malam. Soal penampakan hantu terlihat dari jam 12 malam sampai jam 2 malam. Ada beberapa hal yang harus diingat petualang uji nyali di TPU Jeruk Purut. Peserta dilarang menantang hantu-hantu atau sok berani. Berperilaku sopan, minimal mengucap salam atau permisi. Berpakaian sopan, jangan bengong dan tidak menginjak-injak kuburan. Bagi ibu hamil, wanita yang sedang datang bulan atau peserta yang sedang sakit dilarang keras untuk ikutan uji nyali. Number 1. Kamar 308 Nyai Roro Kidul.
Kawasan Pelabuhan Ratu menawarkan keindahan pantai yang cocok untuk tempat singgah untuk melepas rasa penat. Selain keindahan alam yang memikat, salah satu yang menjadi daya tarik destinasi ini adalah keberadaan kamar khusus yang dipersembahkan untuk Ratu Pantai Selatan, yaitu Nyai Roro Kidul. Kamar tersebut berada di dalam bangunan Hotel Grand Ina Samudra Beach, tempatnya di kamar 308 yang menyimpan misteri. Kamar 308 menjadi sebuah ruang khusus yang hanya boleh dikunjungi oleh orang-orang tertentu. Konon ruangan ini menjadi tempat yang memungkinkan seseorang bisa bertemu dengan Nyai Roro Kidul. Kamar itu sekilas tidak berbeda dengan kamar lainnya. Bedanya ruangan tersebut didominasi oleh warna hijau pada dinding, karpet, lantai hingga gorden yang memberikan kesan mistis. Pasalnya warna hijau diyakini adalah warna kesukaan Nyai Roro Kidul. Selain itu, suasana di kamar juga terkesan mistis dengan 8 lukisan potret wanita cantik yang diyakini sebagai gambaran ratu penguasa pantai selatan. Salah satu lukisan diantaranya adalah hasil karya Basuki Abdullah. Kamar 308 juga kabarnya sering dijadikan tempat istirahat sang ratu. Namun kamar itu justru selalu laris dipesan oleh sejumlah pelancong yang sengaja memesan untuk kebutuhan meminta ilmu atau bersemedi. Salah satunya adalah praktisi supranatural Ki Geni Sekti yang hampir setiap bulan berkunjung ke kamar tersebut. Kedatangan Ki Geni ke kamar 308 salah satunya adalah untuk meditasi dan ritual. Menurut kesaksian Ki Geni, walaupun terkesan horor, kamar ini justru memiliki aura positif yang bisa menenangkan pikiran. Ki Geni menjelaskan setiap memasuki kamar 308, ia justru merasa seperti ada sambutan hangat dari sosok penunggu yang berada di ruangan itu. Bahkan, saat ia melakukan meditasi, ia juga kerap diperlihatkan oleh cahaya putih yang selalu datang menghampirinya. Menurut Ki Geni, banyak juga tamu sengaja datang ke kamar 308 untuk menyampaikan hajat tertentu dalam hidupnya, seperti meminta jodoh dan rezeki. Sebagian dari mereka juga terkadang meninggalkan barang-barang berharga di ruangan itu sebagai tanda persembahan dan tanda terima kasih kepada sang ratu. Itulah beberapa tempat angker yang ada di Indonesia. Menurut kalian nomor berapa nih tempat yang paling angker? Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa share video ini untuk berbagi pengetahuan serta informasi lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video selanjutnya.